ditemukan satu keluarga yang meninggal secara misterius. Tidak hanya satu mayat, tetapi ada 4 mayat di dalam rumah tersebut. Semuanya merupakan anggota keluarga yang tinggal di sana. Kali ini ada sebuah kisah misteri keluarga Kalideres yang akan gua bahas nih, yaitu di balik rahasia kematian dan sebuah teori yang mengguncang. Sudah siap untuk menyimak kisah seru yang sedang hangat diperbincangkan? Jadi ceritanya ada sebuah kisah nih yang bikin gue merinding tentang keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Cerita ini benar-benar bikin gue merinding ya, karena ada 4 anggota keluarga yang ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat misterius banget. Mereka ditemukan dalam keadaan yang udah kering jasadnya. Bisa dibayangin gak tuh? Artinya mereka berarti kan udah meninggal itu dari beberapa bulan yang lalu ya. Tapi baru ketahuan di tanggal 10 November 2022 kemarin. Gue mau kasih disclaimer dulu ya. Semua informasi yang bakal gue ceritain ini berdasarkan berita yang udah beredar di media. Jadi jangan pada mikir bahwa ini adalah sebuah opini pribadi ya. Masih banyak informasi yang belum jelas karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan polisi dan tim forensik. Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya, kita langsung ke intinya aja. Kasus kematian satu keluarga di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat masih terus diselidiki Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Keempat korban tewas diduga karena mengalami dehidrasi akibat lama tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman. Hal ini dilihat dari kondisi lambung yang kosong dan otot yang mengecil. Jadi, ceritanya pada tanggal 10 November 2022 di perumahan elit Citra Garden, Kalideres, ditemukan satu keluarga yang meninggal secara misterius. Ini benar-benar serius nih guys. Soalnya di perumahan elit gitu. Keluarga ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu Pak Rudianto Gunawan yang berumur 71 tahun kalau nggak salah. Lalu ada Bu Reni Margareta yang berumur 58 tahun. Kemudian anak perempuan mereka Mbak Dian itu berumur sekitar 40 tahun. Dan ada Bapak Budianto Guniawan yang umurnya 69 tahun, yang adalah adik kandung dari Pak Rudianto atau biasa dibilang paman dari Mbak Dian. Awal semuanya ini dimulai dari laporan seorang warga yang lagi jogging dan lewat depan rumah Pak Rudianto. Dia langsung ngerasa ada bau yang aneh dari rumahnya. Warga ini tuh langsung berpikir ya, apa yang lagi terjadi gitu. Soalnya rumahnya ini tuh rapat ya guys. Semua pintunya tuh tertutup rapat dan jendelanya pun tertutup. Jadi dia buru-buru lapor ke RT setempat. Pada hari yang sama, tepatnya Kamis 10 November 2022 sekitar jam 6 sore kalau nggak salah, Pak RT dan warga setempat langsung menuju ke rumah Pak Rudianto buat mengecek. Mereka memanggil-manggil dari luar rumah, tapi nggak ada jawaban nih. Warga jadi makin curiga kan, apalagi bau yang mereka cium itu makin menyengat nih. Akhirnya setelah memanggil berkali-kali dan nggak ada jawaban, mereka memutuskan untuk membuka paksa pintu rumahnya Pak Rudianto. Tepatnya 3 hari kemarin ini bau menyengat itu terasa sekali. Jadi saya putuskan kemarin Kamis sore pukul setengah 6 sore saya dobrak pintu tersebut, disaksikan oleh para pengurus wilayah baik itu keamanan maupun teman-teman wilayah. Ada salah satu warga yang bernama Pasiung segera melaporkan ke Kapolsek Kalideres agar kejadian ini bisa ditindaklanjuti. Mendapat laporan tersebut, polisi dan tim forensik Polsek Kalideres segera bertindak dan menuju ke alamat yang dilaporkan. Setelah berhasil membuka pintu rumah yang terkunci, mereka sangat terkejut menemukan tidak hanya satu mayat, tetapi ada 4 mayat di dalam rumah tersebut. Semuanya merupakan anggota keluarga yang tinggal di sana. Anehnya, mereka semua meninggal di lokasi dan posisi yang berbeda-beda di ruang tamu. Pertama yang ditemukan itu adalah mayat laki-laki yang kemudian diidentifikasi sebagai Pak Budianto, adik dari Pak Rudianto, yaitu pemilik rumah tersebut. Kemudian polisi menjelajahi area kamar tidur dan menemukan 2 mayat lagi, yaitu Ibu Margareta dan anak perempuannya Mbak Dian, dengan posisi yang berbeda-beda juga. Ibu Margareta itu ditemukan terbaring di atas tempat tidur, sedangkan Mbak Dian itu terbaring di lantai. Penemuan mayat terakhir terjadi di kamar belakang, di mana ditemukan Pak Rudianto, pemilik rumah tersebut, dalam kondisi meninggal dunia.
beberapa jenazah sudah mengalami proses dekomposisi ya, menandakan bahwa mereka itu sudah meninggal cukup lama sebelum ditemukan. Setelah jenazah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, hasilnya itu menunjukkan bahwa tidak ada sisa makanan di lambung keempat korban. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa mereka itu tidak makan atau tidak minum selama beberapa hari ya. Bahkan di rumah mereka itu tidak ditemukan makanan meskipun mereka tinggal di lingkungan yang cukup mewah ya. Misteri ini akhirnya semakin mencekam karena keluarga tersebut sebenarnya tidak dalam kondisi kekurangan. Bahkan rumah mereka itu tergolong bagus dan dilengkapi dengan perabotan-perabotan yang mewah dan masih berfungsi. Apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut? Tapi tahu nggak nih guys, meskipun mereka meninggal karena kelaparan, anehnya tuh nggak ada usaha dari keluarga ini untuk minta tolong atau ngontak orang-orang lain ya, atau tetangga-tetangga yang di sekitar rumah tersebut. Ini nih yang jadi misteri besarnya nih. Kalau misalnya kita kelaparan, kan masih punya waktu untuk meminta pertolongan sebenarnya ya. Nah ini udah beberapa bulan mungkin ya di dalam rumah itu dan mereka kelaparan. Ada yang nggak logis di kisah ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal itu, mari kita flashback dulu ke 1 minggu sebelum jenazah-jenazah ini ditemukan. Sebenarnya tetangga dekat rumah Pak Rudianto itu sudah mencium bau aneh dari dulu, tepatnya tanggal 4 November 2022. Salah satunya tuh Pak Roy, tetangganya, tapi dia itu mengabaikan, mungkin bangkai tikus mungkin gitu. Dia pikir seperti itu, soalnya di sekitar situ memang sering ada tikus yang mati di daerah situ ya. Terus dia pikir itu bau biasa aja yang menyengat banget gitu. Sampai hari Kamis kemarin saya tuh bingung, ini kok bau nggak hilang-hilang gitu loh. Terus saya ada tukang sampah lewat, saya bilang, Pak tolong dong, saya bilang coba dilihat di situ barangkali ada bangkai tikus. Terus tukang sampah itu bilang, Bu itu sih bukan bangkai tikus, kayaknya bangkai orang. Tetangga-tetangga yang lain juga nggak terlalu kelihatan aneh ya, karena memang keluarga ini tuh memang jarang bersosialisasi. Kan biasanya kalau tetangga yang jarang keluar kan pasti ada pemikiran kok kenapa ya keluarga ini jarang keluar atau jarang kelihatan atau ada apalah gitu ya. Nah memang keluarga Pak Rudianto ini terkenal dengan keluarga yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Misalnya aja Pak Roy yang rumahnya itu sangat berdekatan dengan Pak Rudianto. Dia bilang udah bertetanggaan sama Pak Rudianto itu sejak 20 tahun yang lalu, berarti di tahun 2002 ya. Tapi dia ngaku nggak kenal keluarga itu, bahkan nggak tahu nama-nama mereka. Nama aja nggak tahu nih guys. Cuman Pak Roy ini cuman kenal dengan mukanya aja. Mereka memang jarang keluar rumah, nggak pernah bersosialisasi juga, ujar kata Pak Roy. Bisa kalian bayangin nggak guys, bertetangga selama 20 tahun tapi nggak kenal. Kalau baru tetanggaan sebulan atau 2 bulan atau mungkin 3 bulan, mungkin wajar ya, mungkin karena lagi sibuk atau masih asing. Tapi 20 tahun nih guys, ini menurut gue sih udah nggak wajar banget ya guys. Karena mereka emang jarang keluar rumah, warga biasa aja, nggak terlalu mikirin juga. Pak Roy bilang dia cuma pernah lihat mobil keluarga itu keluar masuk doang. Kadang-kadang ketemu penghuninya jalan kaki tapi nggak pernah nyapa nih. Terakhir ketemu itu 2 atau 3 bulan yang lalu katanya. Ada cerita menarik dari karyawan restoran Pak Roy. Dia pernah lihat salah satu penghuni rumah itu pesen makanan online, tapi setelah itu nggak pernah kelihatan lagi, entah kemana nih, dan nggak ada kabarnya. Nah sekarang mari kita dengerin nih perspektif mantan tetangga Pak Rudianto yang dulunya tinggal di Gang Lilin, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dari kesaksiannya, sebelum mereka tinggal di Cila Garden, keluarga Pak Rudianto itu tinggal di rumah milik Pak Tan Giong Jin, ayah Pak Rudianto dari tahun 60-an lah, 1960 sampai tahun 1997 lah, hampir 37 tahun. Rumah itu emang milik Pak Tan yang punya 3 anak, yaitu Pak Rudianto, Pak Budianto, dan Pak Cacang. Menurut mantan tetangganya ini, Pak Muji, yang dulu ketua RT 7 dan RW 3 di Gunung Sahari Utara, keluarga Pak Tan itu cukup aneh. Pak Muji bilang bahwa keluarga Pak Tan ini sangat tertutup, mulai dari Pak Tan, istrinya, sampai 3 anaknya ini. Mereka itu jarang banget bersosialisasi sama tetangga. Yang awalnya Pak Muji itu mikir mungkin mereka cuman introvert aja ya, pemalu. Tapi ternyata enggak guys.
Anak-anaknya bahkan nggak peduli sama Pak Tan sendiri. Ada cerita di tahun 1997, Pak Tan itu sempat terpeleset di kamar mandi sampai susah jalan. Dan sejak itu dia cuma bisa terbaring aja di kasur dan nggak bisa beraktivitas. Tapi yang anehnya, istri Pak Tan itu lebih sering minta bantuan ke Pak Muji daripada ke anak-anaknya nih. Dia pernah bilang ke Pak Muji, boleh minta tolong nggak bawa suami saya ke rumah sakit, tapi nggak ada kendaraan, Bapak bisa bantu saya nggak? Pak Muji langsung bantu meskipun dia lagi nggak ada kerjaan. Dia langsung nyari bajai buat bawa Pak Tan ke rumah sakit. Anak-anaknya Pak Tan nggak ada kabar. Di rumah Pak Muji itu jadi bingung, kok anak-anaknya tuh nggak peduli banget ya sama bapaknya yang lagi sakit. Padahal mereka tuh anak kandung loh. Kayaknya istri Pak Tan ini sering minta bantuan ke Pak Muji. Gak cuman sekali nih guys, tapi sering banget. Pak Muji itu heran, seharusnya kalau tahu orang tua lagi sakit minimal itu nganterin ke klinik atau beliin obat. Anak-anaknya tuh udah gede ya, dan posisinya waktu tinggal di Gunung Sahari itu emang udah beda. Pak Rudianto itu udah punya keluarga sendiri, tapi tetap aja nggak kelihatan peduli sama bapaknya yang lagi sakit. Biasanya kan kalau tinggal sama mertua pasti ada perasaan sungkan gitu ya, apalagi lihat mertua lagi sakit pasti ada perasaan kasihan, ada perasaan peduli kayak gitu. Tapi anak-anaknya dan menantunya tuh nggak peduli banget nih guys. Udah dari sakit nggak diurusin sampai meninggal pun anak dan menantu Pak Tan ini kayak acuh tak acuh gitu lah. Meskipun anak-anak Pak Tan dikenal nggak peduli sama orang tuanya dan antisosial nih, cucunya Mbak Dian ini berbeda. Mbak Fitri, sahabat kecilnya, cerita kalau Mbak Dian itu orangnya baik, cuman susah bergaul aja. Dia suka main sama satu orang aja. Kalau udah cocok, meskipun dia punya kakak perempuan, tapi lebih akrab sama Mbak Fitri. Jadi karakter Mbak Dian ini cukup berbeda ya dari kedua orang tuanya yang tertutup banget nih. Dan tidak berselang lama setelah kematiannya Pak Tan, istri Pak Tan yang tidak diketahui namanya atau dikenal sebagai neneknya Mbak Dian juga meninggal dunia karena sakit. Diduga penyebab kematiannya karena terlalu lelah saat mengurus Pak Tan yang lagi sakit dulu. Di sisi lain istrinya sangat bersedih saat Pak Tan meninggal dunia. Sejak meninggalnya kedua orang tuanya Pak Rudianto dan Pak Budianto, itu akhirnya mereka itu menjual rumahnya, rumah warisan yang ditinggalkan oleh Pak Tan di Gunung Sahari. Barulah setelah itu mereka pindah ke Kalideres dan membeli rumah di perumahan Citra Garden di tempat kejadian perkara. Pak Budianto, adiknya Pak Rudianto, juga ikut serta pindah ke Kalideres dan tinggal bersama keluarga kakaknya. Sejak pindah ke Kalideres, Fitri, sahabatnya Mbak Dian, tidak pernah lagi berkomunikasi dengan dia hingga dia baru mendengar kabar bahwa Dian dan keluarganya telah meninggal dunia secara misterius. Nah, sampai sini mungkin kalian udah bertanya-tanya nih, kenapa ya mereka itu se-antisosial itu sampai semua tetangganya itu mengatakan hal yang sama? Terus gimana sama keluarganya? Masa nggak ada yang dekat sama mereka sama sekali? Akhirnya polisi berhasil mengidentifikasi keluarga dari Ibu Margareta yang dikenal dengan nama Ibu Ria Astuti. Nggak pakai lama nih, akhirnya dipanggil deh Bu Ria itu bersama Pak Handoyo ke Kapolsek Kalideres untuk diinterogasi. Pasangan Parubaya yang merupakan keluarga 4 korban tewas di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat memenuhi panggilan penyidik. Keluarga korban datang juga untuk mengurus dokumen pengambilan jenazah karena direncanakan jenazah akan dikremasi. Setelah diinterogasi, mereka ditanya hubungan mereka sama keluarga Margareta ya. Pas ditanya dengan pertanyaan seperti itu, jawaban Ibu Ria ini bikin kaget. Dia bilang, saya selaku adik korban jarang berkomunikasi Pak. Terakhir itu kami berkomunikasi kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dan setelah itu kami udah nggak pernah lagi berkomunikasi. Bayangin tuh guys, hubungan kakak adek aja sampai segitunya nih. Tapi meskipun demikian, Ibu Ria itu mengaku tidak ada masalah sama Ibu Margareta. Tapi kok bisa ya sampai 5 tahun gak ada komunikasi? Apalagi sekarang kan komunikasi itu udah gampang banget ya. Padahal mereka juga tinggal di kota yang besar, yang dimana akses informasi itu mudah banget. Tapi ya meskipun begitu, Ibu Ria itu merasa gak ada masalah. Malah menurut Ibu Ria itu berkata bahwa nggak ada masalah. Dulu kami itu sering bercanda sebagai kakak dan adik ya. Sekarang jarang berkomunikasi karena memang beliau itu tertutup aja. Sementara itu Pak Handoyo, suami Bu Ria ini,
selaku adik ipar dari Ibu Margareta pun menambahkan bahwa keluarga kakak ipar saya itu bukan keluarga yang susah kok. Sebenarnya mereka itu berkecukupan, tapi sepertinya nggak mungkin deh mereka meninggal gara-gara kelaparan. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa keluarganya sendiri itu juga bingung kenapa mereka ditemukan meninggal dunia akibat kelaparan. Kejadian yang sangat misterius, tapi keluarga udah memvalidasi bahwa mereka itu memang tidak suka bersosialisasi. Sebelum ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengering di rumah Kalideres, sebetulnya ada beberapa saksi lagi nih, yaitu masyarakat sekitar yang masih melihat aktivitas mereka beberapa bulan yang lalu. Dan saksi itu turut membantu polisi untuk mengungkap motif kematian satu keluarga ini. Nah, siapa aja mereka? Kita mulai satu persatu. Saksi pertama adalah seorang tukang jamu yang berinisial R yang nggak mau diungkap siapa nama aslinya. Kita sebut aja dia Mbak R ya. Beberapa waktu sebelum ditemukan tewas misterius, salah satu anggota keluarga di rumah itu sempat bertanya sama Mbak R apakah dia bisa meminjamkan uang kepadanya senilai 50 juta kepada Mbak R. 50 juta ini tuh untuk operasi kerabatnya. Mbak R pada saat itu nggak punya uang, langsung menjawab bahwa dia lagi nggak punya uang, apalagi dengan nominal sebesar itu. Di sini udah bisa mencium keanehan kan? Dari penuturan para tetangga, bahkan adiknya Ibu Margareta sendiri, semuanya mengatakan hal yang sama. Keluarga ini begitu tertutup dan tidak pernah meminta bantuan apapun dan ke siapapun. Kok sekarang tiba-tiba salah satu di antara mereka minta bantuan ke Mbak R yang notabene itu orang asing loh, yang bukan tetangga dan bukan keluarga juga. Dan juga bisa dibilang keluarga Kalideres sama Mbak R ini lumayan dekat, karena keluarga tersebut langganan membeli jamu dari Mbak R sampai disimpan nomor WhatsApp-nya Mbak R nih. Padahal ketika keluarga-keluarga ini di-invite masuk ke grup RT atau ke grup keluarga, biasanya kan ada notifikasi ya atas undangan masuk grup. Ini tuh Ibu Margareta sama Pak Rudianto itu semua itu tidak masuk atau tidak join ke grup WhatsApp apapun. Kembali lagi ya ke gelagatan aneh dengan meminjam uang ke Mbak R ini. Berarti mereka berupaya untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui dengan uang tersebut. Apakah itu simpanan, beli bahan makanan, walaupun memang banyak. Apakah memang karena terlilit hutang? Atau memang betul-betul untuk operasi kerabatnya? Nah, kerabatnya ini siapapun gak ada yang tahu. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Publik pun dibuat terheran-heran dengan kesaksian terbaru yang diungkapkan oleh polisi pada tanggal 21 November kemarin. Kesaksian ini berasal dari petugas koperasi simpan pinjam yang kita sebut saja dengan inisialnya Mas X. Mas X ini dan petugas koperasi lainnya datang ke rumah tersebut untuk meninjau lokasi rumah, karena katanya rumah tersebut itu berencana digadaikan di tanggal 13 Mei 2022. Begitu sampai di sana, salah satu petugas ini diperbolehkan masuk dan disambut oleh Pak Budianto, adik dari Pak Rudianto. Nah, belum sampai dalam rumah, baru sampai gerbang, Mas X ini udah mencium bau busuk, bau yang langsung menyengat. Kemudian Mas X ini bertanya kepada Pak Budianto, "Pak, bau apa ya ini? Kok bau busuk banget?" tanya Mas X sambil menutup hidungnya. Lalu Pak Budianto itu menjawab, "Oh, itu bau dari depan Mas. Udah lama mau saya bersihin tapi lupa terus," kata Pak Budianto. Mendengar itu Mas X percaya aja ya dan tidak berani bertanya lebih lanjut. Setelah sampai di dalam rumah, Mas X ini pun meminta untuk bertemu dengan sang ibu, yaitu Ibu Margareta, karena pemilik sertifikat rumah itu atas nama Ibu Margareta ya. Biasanya kan sebelum transaksi gadai menggadai itu perlu persetujuan dari pemiliknya berupa tanda tangan untuk memastikan betul atau enggak rumah ini mau digadai. Mas X langsung bertanya, "Saya mau bertemu dengan Ibu Leni Margareta, apakah beliau ada di rumah?" tanya Mas X. "Oh, ada kok Mas, itu ibu saya lagi ada di kamarnya lagi tidur," Dian yang jawab. "Oh, ya udah, boleh tolong diantarkan," ujar Mas X. Akhirnya diantarlah petugas itu ke kamarnya Ibu Margareta oleh Dian. Dan saat pintu kamar itu dibuka, Mas X itu nyium bau busuk banget nih, lebih menyengat daripada yang di depan gerbang tadi. Dan keadaan di dalam kamar itu pun gelap gulita. "Lampunya nggak usah dinyalain ya Mas, biar aja gelap-gelap kayak gini, soalnya mamaku sensitif sama cahaya," kata Dian. Lalu Mas X pun menjawab, "Oh gitu ya." Dan kemudian petugas koperasi pun menuruti permintaannya Mbak Dian. Lalu Mas X ini berusaha memegang Ibu Margareta untuk membangunkan. Tapi sebelum dibangunkan tuh biasanya kan dipanggil dulu ya. Mas X itu memanggil Bu Margareta dengan, "Permisi,
maaf ya Bu. Nah karena nggak kebangun-bangun, setelah dipanggil beberapa kali, barulah dipegang itu tangan Ibu Margareta oleh Mas X. Dan setelah dipegang oleh Mas X ini merasakan sebuah kejanggalan karena tubuh Ibu Margareta nih udah lembek. Nah lembeknya tuh nggak kayak orang normal pada umumnya. Karena curiga, Mas X pun langsung ngambil handphonenya untuk dinyalakan flash handphonenya kepada Ibu Margareta. Alangkah terkejutnya Mas X itu melihat kondisi Ibu Margareta yang sudah menjadi mayat. Akhirnya Mas X itu berlari ya, langsung keluar dan berniat untuk membatalkan simpan pinjam itu. Tapi hal ini disangkal sama Mbak Dian. Kalian tahu Mbak Dian malah mengatakan apa? Mbak Dian mengatakan bahwa mamanya itu masih hidup. Mama saya ini masih hidup ya, belum meninggal. Tiap hari masih saya berikan susu, terus saya sisir rambutnya. Jangan ngawur kamu ya. Nah tapi ucapan dari Mbak Dian ini kontras banget dengan yang dikatakan oleh pamannya, yaitu Pak Budianto. Nah Pak Budianto ini waktu itu tahu Mas X ini ketakutan, langsung dia ngancem, jangan kau laporkan hal ini ke siapapun, katanya. Tanggal 13 Mei 2022, menurut saksi dari petugas Gadai, sudah ada korban meninggal, yaitu Bu Margareta yang sudah terbaring di kasur. Tanggal 4 Oktober 2022, ada juga seorang penghuni rumah yang chat ke petugas PLN untuk memutuskan listrik. Barulah setelah itu tanggal 10 November, semua anggota keluarga tersebut ditemukan meninggal dunia. Nah, berarti pada tanggal 4 Oktober ini masih ada anggota keluarga yang masih hidup. Tapi tanggal 9 Oktober itu sudah tidak ada kabar lagi. Hal ini diperkuat lagi oleh hasil otopsi yang menyatakan bahwa keempat orang tersebut meninggal dengan cara berbeda-beda. Semuanya meninggal dengan jarak waktu yang berbeda, bukan meninggal bersamaan. Ada satu yang meninggal duluan, habis itu lanjut berikutnya, dan seterusnya, sehingga proses pembusukan dari jasad masing-masing juga berbeda-beda nih, menurut ahli forensik ya. Dari situlah muncul sebuah teori-teori dan konspirasi di balik keluarga ini. Siapa keluarga Kalideres ini? Dari kejanggalan satu keluarga Kalideres ini, masyarakat pun mempertanyakan penyebab kematian yang kata polisi di awal tadi. Apakah betul tewas karena kelaparan? Dan hipotesis ini pun langsung dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang ada, yaitu polisi menemukan segunung sampah di dalam rumah tersebut. Katanya lama nggak dibuang keluar. Sampah-sampah tuh udah mungkin ada 6 bulanan lah mereka menimbun sampah di dalam rumah. Dan di antara sampah-sampah ini banyak ditemukan sampah-sampah organik seperti sisa makanan dan juga nota pembelian makanan melalui layanan antar. Logikanya gak mungkin kan mereka kelaparan. Orang mereka masih bisa beli makanan kok lewat pesan antar. Hipotesis ini juga dibantah oleh Pak Handoyo selaku adik ipar dari korban. Jadi gak mungkin mereka mati karena kelaparan. Tapi beda lagi dengan asumsi bahwa mereka dengan sengaja melaparkan diri, tidak makan dan minum. Keanehan yang lain di dalam rumah itu, polisi juga menemukan beberapa benda-benda yang cukup aneh. Misalnya ada satu mangkok berisi kapur barus yang diletakkan di atas meja makan. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa lilin merah yang tidak jauh dari mangkok kapur barus tersebut. Dan yang terakhir, ada banyak sekali bedak bayi. Ada sekitar 2 kardus bedak bayi yang berserakan di dekat dapur rumah tersebut. Dan dari sana, petugas pun berasumsi bahwa kapur barus dan bedak bayi ini digunakan untuk menyamarkan bau busuk dari dekomposisi atau proses pembusukan anggota keluarga yang sudah meninggal. Tapi yang membuat kasus ini semakin janggal, yaitu bedak bayi tersebut tidak ditemukan bertaburan di badan-badan mayat yang ada. Kalau memang itu untuk menyamarkan bau busuk, kan seharusnya itu sudah ditebar ya di atas badan mayat yang ada. Terus buat apa bedak bayi ini? Itulah masih menjadi misteri. Dan tragedi ini masih dalam proses penyelidikan sampai saat video ini dibuat. Tapi ada juga teori yang mengatakan bahwa mereka ini sudah mempersiapkan barang-barang tersebut karena sengaja ingin meninggal tanpa makan dan minum sampai mayatnya ini tidak ditemukan oleh siapapun. Teori yang sengaja tidak makan dan minum ini dikaitkan dengan kepercayaan dari sekte tertentu. Seorang pakar forensik yang bernama Bapak Handoko Gani. Beliau menduga satu keluarga ini menganut kepercayaan satrawa, yaitu sebuah kepercayaan yang berasal dari India yang misinya adalah fasting to death atau bersumpah untuk tidak makan dan minum
sampai benar-benar meninggal dunia. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kelak mereka langsung mendapat kehidupan yang moksa atau bebas dari segala urusan duniawi. Dan teori lain dikutip dari seorang pengguna Quora bernama Arianto menyebutkan kemungkinan korban ini meninggal karena keracunan bedak bayi. Di tempat kejadian perkara itu banyak sekali ditemukan bedak bayi atau talcum powder. Menurut Mas Ari, bedak bayi yang digunakan di pasaran itu akhir-akhir ini berbahan baku konstrak atau bahasa Indonesia itu pati jagung. Terus hubungannya ini, bedak bayi generasi baru ini lebih eco-friendly dan kemungkinan tidak ditemukan jejak yang tersisa di perut keempat korban di Kalideres. Lebih tepatnya, usus manusia ini merupakan dunia bagi 100.000 triliun mikroba yang berasal dari 200 hingga 8.000 spesies yang berbeda. Jadi bukan keracunan ya, kemungkinan dia bunuh diri pakai bedak bayi. Itu ujar Mas Ari. Dan selain teori aliran sekte sengaja meracuni diri sendiri secara biologis, ada juga teori yang menyebutkan kejadian ini adalah kasus pembunuhan, bukan bunuh diri. Kok bisa ya? Jadi kan tadi diungkap oleh polisi, gaya kematian antar anggota keluarga ini berbeda-beda. Dan setelah diselidiki, urutan kematiannya itu adalah Pak Rudianto dulu yang meninggal, kemudian diikuti oleh Ibu Margaret, habis itu barulah terakhir Pak Budianto. Di teori pembunuhan, bisa jadi ketiga korban ini dihilangkan dulu nyawanya oleh korban terakhir yang hidup, yaitu siapa? Pak Budianto. Hal ini didukung fakta bahwa Pak Budianto itu selalu berusaha menggadaikan barang-barang berharga milik kakaknya di awal tahun. Terbukti diketahui Pak Budianto itu telah menjual mobil milik kakaknya di sebuah showroom di Jakarta. Dan terakhir di bulan Mei, ketika petugas koperasi Mas X itu datang, ternyata Pak Budianto tuh yang menghubungi dan berencana untuk menggadaikan rumah kakak iparnya. Nah, kira-kira dari beberapa teori tadi, menurut kalian teori mana nih yang mungkin paling benar ataupun mungkin paling mendekati ya? Setidaknya kalian boleh tulis di kolom komentar untuk teori-teori yang mana nih yang menurut kalian paling dekat atau paling logis. Semoga kasus ini lekas ditemukan titik terangnya ya. Oke, jadi sekian dulu kasus hari ini. Semoga kasus ini bisa segera terungkap sejelas-jelasnya, karena sampai video ini dibuat pun hanya sebatas informasi yang bisa gue sampaikan. Dan kalau misalnya ada update lagi seputar kasus ini, boleh kalian tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan gue juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada informasi yang kurang atau juga pendapat yang berbeda dari pemahaman kalian. Bisa juga ditulis juga ya di kolom komentar ini. Dari kisah ini kita bisa sama-sama ambil pelajaran untuk saling mengenal dan saling bertegur sapa dengan tetangga kiri atau kanan. Ingat, kita ini adalah makhluk sosial yang harus bersosialisasi. Dan harapan gue selanjutnya ya, semoga kejadian ini tidak terulang kembali ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi sekian dulu dari video ini. Thanks yang udah menonton. Kalau kalian suka video ini, bisa klik like dan subscribe channel YouTube kita. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau ada upload video terbaru. See you next video.